Trading itu bukan gambling. Kalau gambling itu ibaratnya Barca sama Madrid taruhan, nah itu gambling. Sama-sama 11 pemainnya, tapi nggak yakin mana yang menang, mana yang kalah. Tapi kalau Barca lawannya PSSI, kira-kira yang berani pegang PSSI siapa? Fur 2 deh, Fur 2. Taruhannya motor atau mobil gitu. Pasti saya yakin semua pegang Barca. Padahal sama-sama 11 orang pemainnya. Tapi kenapa kita lebih berani pegang Barca? Karena data berbicara kualitas pemain jauh jauh lebih jago, lebih hebat, dan skillnya juga di atas rata-rata. Makanya dengan PD kita berani pegang Barca. Nah, itu trading. Jadi trading itu berdasarkan data. Sama seperti yang nanti kita akan coba lakukan, yaitu memanfaatkan rilis data yang muncul hanya 1 bulan 1 kali di awal Jumat minggu pertama. Itulah alasannya kita mengadakan trading bareng, supaya kita sama-sama belajar. Jadi trading itu bukan cuma sekedar berbicara untung dan rugi, tapi lebih tepatnya berbicara gimana cara kita melakukan transaksi dengan benar. Karena kalau transaksinya benar, maka potensi kerugian yang mungkin terjadi itu bisa dibatasi karena transaksinya benar. Tapi kalau cara transaksinya benar, ujung-ujung jadi judi. Ya setahu saya sih sampai umur saya sekarang belum pernah ketemu penjudi yang kaya. Yang kaya bandar judinya. Artinya kalau mindset kita sudah berjudi, apapun juga bisnisnya pasti rusak. Trading itu cuma dua, ambil posisi open buy atau ambil posisi open sell. Cuma dua itu doang kok. Jadi nggak sulit sebetulnya. Yang sulit adalah memutuskan mau ambil posisi yang mana dan berdasarkan apa. Itu yang sulit. Boleh nggak saya minta kita sama-sama belajar nih. Market itu geraknya seperti apa sih? Oke, kita coba sama belajar. Anggaplah saya ada di tengah-tengah nih. Kalau ada yang bilang sell, saya akan bergerak ke kiri. Kalau ada yang bilang buy, saya akan bergerak ke kanan. Saya ulangin ya, kita bikin games. Saya adalah harga, posisi di tengah-tengah. Kalau ada yang teriak sell, saya akan bergerak ke kiri. Kalau ada yang teriak buy, saya akan bergerak ke kanan. Oke? Oke, kita coba ya. Silakan dimulai. Siapa yang memilih sell, silakan teriak. Yang memilih buy teriak. Artinya, seller lebih banyak dibanding buyer. Saya hanya mengikuti keinginan market seperti apa. Itulah harga. Jadi bukan kita menentukan, tapi kita mengikuti. So, kalau misalnya data US-nya bagus, maka potensi ekonomi US akan menguat. Dan ketika ekonomi US menguat, mata uangnya menguat, maka potensi emasnya akan turun. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa memanfaatkan peluang dengan transaksi open sell di XAUUSD. Pemahamannya seperti itu. So, trading itu bisa dipelajari kok. Dan bisa diaktualisasikan. Berapa menit lagi kah? Masih sekitar 17 menit ya. Oke. Kira-kira dari 200.000 orang yang ada di sini, yang yakin harga akan turun, angkat tangan. Ayo, yang punya floatingan. Oke, berarti dari 200.000 orang, hampir 150.000 bilang sell. Ini curhatan hati pasti. Yang masih yakin harga akan naik, pemberani dan tangguh. Cuma 50 orang. Kenapa yang sebagian besar berharap harga akan turun? Karena banyak posisi gantung. Jujur. Alasannya, kenapa nahan posisi? Karena fighter.
Ini yang kadang terjadi, yang suka kita lakukan. Betul ya? Padahal sebetulnya berbahaya loh open posisi sebelum data rilis. Kalau iya, posisi kita searah, happy. Tapi kalau berlawanan gimana? Keseretnya lebih jauh ya? Jadi trading itu sebetulnya kan kita bikin planning dulu nih, rencananya mau kemana dan bagaimana. Dan lakukan pembatasan resiko, itu yang paling benar sih. Itu yang paling benar. Selamat datang untuk yang baru pertama kali datang, silahkan Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu sama-sama di sini. Online juga bertambah lagi. Selamat datang buat yang online juga. Semoga kita sama-sama bisa manfaatkan momentum ini, mendapatkan hasil. Bulan kemarin, data US-nya bagus. Sehingga membuat harga emasnya turun. Pertanyaannya, apakah bulan sekarang akan sama? Data US-nya bagus? Ini yang tidak pernah diketahui. Kalau prediksi bisa dong, bisa. Kayaknya US-nya bagus lagi, sehingga masa turun lagi. Itu kan prediksi. Tapi kalau kita rilis datanya beda gimana? Suka tidak suka, follow. Trade what you see. Itu yang paling benar. Dan momen-momen ini mengajarkan kita untuk belajar. Belajar untuk melakukan trading yang benar. Hari ini jam 8:30 akan ada 3 data yang memberikan data high impact, yaitu average hourly earning, non-farm employment change, dan employment rate. Unemployment rate itu adalah tingkat rata-rata pengangguran. Kalau data rata-rata penganggurannya besar, artinya bermasalah buat sebuah negara. Karena kalau pengangguran besar, asumsinya orang nggak punya kerjaan, low income. Kalau low income, berarti kemampuan daya beli juga turun. Dan ini nggak bagus buat ekonomi. Lalu kalau average hourly earning-nya juga sama, tidak bagus. Artinya, ujung-ujungnya daya pendapatan juga melemah. Apalagi kalau ditunjang dengan non-farm employment change, yang notabene adalah informasi tentang gajian di luar sektor pertanian. Kalau gajiannya jumlahnya meningkat, artinya banyak orang yang punya income, banyak pekerjaan. Berarti kan potensinya bagus untuk apa? Untuk daya beli. Dengan harapan ekonominya akan maju. Itulah alasannya kenapa ketika data ini US-nya bagus, maka potensi emasnya akan turun karena US-nya akan menguat. Tapi sebaliknya, jika data dari US-nya jelek, maka mungkin emas akan melanjutkan rally-nya. Dan kita ketahui sama-sama bahwa saat-saat hari-hari terakhir ini adalah angka new all-time high untuk nilai emas. Artinya, emas sedang berada di puncak-puncak harga tertingginya seumur-umur saya tahu. Jadi kalau ini bablas lagi, seru. Tapi kalau turun, jatuhnya lumayan. Lumayan. Semoga hari ini kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan peluang ya. Ternyata masih 12 menit lagi. Akunnya sudah siap? Sudah ya? Akun demonya sudah siap ya? Akun relay sudah siap ya? Karena ada hadiah yang disiapkan. Ini tiket menginap 2 hari 3 malam. Polsek terdekat. Oke, data bulan kemarin, Februari tanggal 2, itu dijelaskan bahwa hasil daripada
data yang dirilis yaitu non-farm employment change tanggal 2 Februari dari previousnya 333 dan forecastnya 187, hasil yang muncul adalah 353 dan itu menyatakan bahwa data US-nya bagus sehingga mengakibatkan emasnya melemah. Kemudian 5 Januari pun sama, data previousnya 173, forecastnya 168 dan actualnya 216. Artinya US-nya pun menguat sehingga menyebabkan emas turun. Data Desember pun sama. Jadi 3 bulan berturut-turut ceritanya US-nya menguat, mengakibatkan emasnya turun saat data dirilis. Semoga hari ini pun bisa signifikan. Diharapkan dari 3 data ini hasilnya signifikan sehingga bergeraknya satu arah. Karena kalau datanya mix akan ada potensi pergerakan yang tumpang tindih tidak satu arah. Tinggal 10 menit lagi. Yang ada open posisi udah mulai ngeri-ngeri sedap. Harga sudah mulai bergerak, walaupun masih terbatas, tapi sudah mulai ada gerakan. Dan biasanya menjelang detik-detik terakhir, harga biasanya freeze, diam. Setelah itu baru terjadi loncatan. Kalau secara teknikal, pergerakan sekarang 2.166 poin sekian-sekian. Kalau dia bisa melewati lagi 2.170, maka potensinya akan terus lari ke atas. Kalau lari ke atas, kemungkinan akan ada titik koreksi di antara 82 sampai 86. Kemungkinan. Itu hanya prediksi. Tapi kalau itu 12, 2.200. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa ditembus, kemungkinan dia akan terkoreksi sampai area 2143 dulu. Kalau lanjut bisa ke 2128 sampai 21. Itu hanya prediksi, bukan kepastian. Kenapa bisa? Karena melihat data-data teknikalnya. Pertama kali loncatan yang cukup signifikan, yaitu dari area 2002 sampai 2027. Di situ ada area yang cukup kuat, dan di situ dia loncat. Sideway terakhir di situ. Dan sampai sekarang belum balik lagi ke situ. Jadi kalau secara teknikal, kalau itu turun, mungkin itu yang akan dituju. Tapi balik lagi, trade what you see. Trade what you see. 7 menit lagi. Ada yang baru pertama kali ikut live trading? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lumayan banyak ya. Seru. Seru. Berarti kalian beruntung. Ini momen cuma sebulan sekali loh. Ya kan kita nggak tahu bulan depan ketemu lagi apa enggak. Artinya kalian benar-benar melihat bahwa ini real trading. Jadi tidak dibuat-buat dan bukan rekayasa. Ini real trading. Harga naik berdasarkan data, harga turun pun berdasarkan data dan respon market. Dan hari ini pun bertepatan dengan syukuran dari realitas yang Beleza
karena Maret ini ya ulang tahun yang ketiga. Berarti sudah berjalan 3 tahun tempat ini, dan kita berharap semakin banyak orang-orang yang mengerti, yang paham, kemudian juga semakin banyak membantu orang-orang di luar sana yang belum mengerti dan belum paham tentang dunia trading, sehingga bisa memberi manfaat buat banyak orang. Yang di rumah juga, yang online bisa sama-sama nanti ikut live trading. Siapkan akunnya dengan aplikasi ataupun broker manapun, silahkan kita sama-sama belajar untuk memanfaatkan peluang, mempergunakan kesempatan dengan data yang akan dirilis kurang lebih 5 menit lagi. Yang di belakang udah mulai kasak kusuk. Sudah kasak kusuk. Antara senyum dan deg-degan. Apa lemanya bilang? Empat menit lagi. 4 menit lagi. Nggak muncul. Oh ini ya, salah. Oh yes. Di layar terlihat tinggal 3 menit lagi. Siapkan jarinya. Jangan salah pijit ya. Seperti biasa, kalau kita mengikuti event seperti ini, jangan begitu serius langsung pencet. Tunggu dulu dia gerak, baru ikutin. Oke. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Apakah naik atau turun? Dari grafik 5 menit sih tanda-tandanya naik ya. Dari grafik 5 menit tanda-tandanya naik. Nah, apakah akan lanjut naik? Ceng ceng ceng. Kurang horor, nggak ada musiknya. Kita tunggu 1 menit lagi. Jangan salah ya, lihat dulu itu XAU USD atau AUD USD. Jangan salah. Jangan salah. Mirip soalnya, mirip. Ya. Bukan bermaksud menyindir, tapi mengingatkan. Hati-hati loh salah. Oke, 1 menit lagi. 55 detik lagi. Yang yakin sel? Mana yang yakin sel? Wih. Yang yakin baik?
Oh, seimbang. Seimbang. Looking, sabar. Oh, ada yang nanya, time frame M1 boleh nggak? Boleh, boleh aja. Cuman ketika news seperti ini, time frame M1 terlalu cepat pergerakannya, takutnya keseret-seret. Tapi kalau mau lebih stabil, minimal M5 aja. Thank you yang buat jawab. Kalau M1 udah deg-degan, panjang banget soalnya candlenya. 7 detik lagi. Oke, apakah dia loncat atau terjun? Ready? Harganya sudah bergerak turun, datanya sedang rilis. Oke, data US-nya bagus, artinya potensinya turun. Potensinya turun. Siap-siap cari momen sell terbaik. Tapi kalau dia melewati pergerakan harga di 216769, hati-hati harga berbalik. Oke, siap-siap. Hati-hati. Tadi ada gap. Hati-hati. Mix. Datanya mix. Ada beberapa data. Hati-hati. Jangan dulu sell. Jangan dulu sell. Harganya berbalik. Hati-hati. Harganya berbalik. New high. New high. Sudah ada yang ambil posisi? Belum? Cari buy. Cari buy. Cari buy dengan target 82 sampai 86. Sudah ada yang ambil buy? Good, good, good. 79, 80. Target sementara 82 sampai 86. Target sementara 82 sampai 86. Yang sudah baik tadi, kalau mau diamankan, boleh. Tunggu. Belum. Ganti 5 menit dulu. Oke, target sudah dapat, antara 82 83 sudah dapat. Tinggal tunggu dulu apakah akan ada koreksi di 5 menit setelah ini. Yang tadi boleh diamankan dulu ya, yang sudah baik boleh diamankan dulu ya. Lumayan tuh. Masih ada hold buy nggak? Hold sell. Kalau yang sudah hold buy, yang sudah clear, amankan dulu. Kita cari 5 menit berikutnya. Kalau 5 menit berikutnya dia break 83 lagi, hati-hati yang nahan sell. Kalau dia 5 menit berikutnya nggak break 83, ada kemungkinan dia koreksi sampai 72 dan 60-an. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Dua menit lagi. 1 menit lagi.
Bersiap, ganti candle 5 menitnya. Sudah ganti candle? Sepertinya tekanannya masih kuat naik. Sabar. Kalau 80-nya lewat, kemungkinan ngejar ke atas lagi. 80-nya lewat, kemungkinan ngejar ke atas lagi. Kalau mau sell sekarang, stop loss-nya di 81. Kalau mau sell sekarang, stop loss-nya di 81. Kalau mau sell sekarang, stop loss di 81. Sudah diambil sell? Sudah? Stop loss di 81 ya. Ada potensi 5 menitnya koreksi. Targetnya 72 sampai 69 kalau dia turun koreksi. Jauhnya di 66. Hati-hati kalau 81-nya break, 12 lagi ke atas. Tuh, sepi, tegang. Hati-hati yang sell. Kalau 81-nya kena, stop dulu. Tunggu lagi. Kayaknya kena 81 ini. 2 menit lagi. Ganti candle. Kalau technical masih maunya naik. Kalau technical. Satu menit lagi. Ganti candle yang ke 5 menit.
Ada yang next Ada yang stop loss 81? Kena. Yang tadi nge-sell kena stop loss di 81. Kita tunggu apakah dia break high-nya di 83. Kalau break 83, buy lagi. Karena targetnya masih bisa ke 86. Pecah lagi 83. Sudah ada yang buy? 83 sudah break, sudah ada yang buy? Good. Tiga target sementara 86 dulu ya. Empat sudah lewat, 85. Kalau lagi data high impact gini, banyak orang mempergunakan untuk scalping. Artinya hit and run. Begitu masuk, profit keluar. Masuk lagi, profit keluar. Apakah 86-nya kena? Next, 85 break. Dua menit lagi akan ganti candle. Yang 5 menitnya. Yang tadi di 83 masih ditahan? Masih. Nggak nyesel 85 nggak dibuang? Dua menit lagi. Apakah break 8521-nya? Satu menit lagi akan terjadi pergantian candle yang 5 menit.
Resisten sementara di 8521. Support di 74. Kalau datanya mix gini alot ya, bolak balik, nggak seperti kemarin searah terjun nggak ada remnya. Masih 3 menit lagi ganti candle berikutnya. Harganya mulai masuk sideways. Salah satu kelebihan server kita adalah ketika high impact seperti ini, spreadnya nggak melar. Banyak di luar sana ketika high impact seperti ini, spreadnya melar. Kemudian untuk taking posisi, close posisi, lama. Tapi di kita kelebihannya adalah ketika high impact seperti ini, server tidak terpengaruh. Taking posisi, close posisi cepat, spread tidak melar kemana-mana. Itu kelebihannya. Jadi bisa dipastikan server yang kita pakai itu bukan abal-abal, tapi server yang bagus. Satu menit lagi akan ganti candle. 5 menit. Apakah akan melewati 74? Low battery, please charge.
Kalau melewati 74, potensi kalau koreksi lanjutan ke 67. Sell. Low battery. Please charge. Yang dapat di 74, selamat. Yang sudah sell di 74, ingat ya, begitu profit, amankan. Karena ini tingkat volatilitasnya tinggi. Low tadi di 71. Selamat yang tadi sell 74 diamankan. Yang belum masih ngeri-ngeri sedap. Sabar, sabar. Tekanannya masih ada ke bawah. Sabar. Low battery. Please charge. Balik lagi 73. Terus balik lagi 73. Bluetooth mode. Nyawa di bisa ini diganti baterai. Masih 3 menit lagi untuk ganti candle 5 menit. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Ya seru katanya, ini gak seru. Low battery. Please charge. Yang sell itu jumpa tadi mulai tersenyum lagi. Tadi sempat keringetan, sekarang tersenyum lagi. 71 sudah muncul. Bluetooth mode. Kalau mau diamankan boleh, kalau mau ditahan targetnya 76. Bluetooth mode. 67, sorry, targetnya 67. Yang mau cari aman, boleh diamankan dulu.
Masih di zona sel. Masih di zona sel. Belum melewati batasnya. Apakah akan di break lagi 71-nya? Kelihatan banget ya. Posisinya wholesale. Ada yang sudah diamankan tadi sel 74 atau masih ditahan? Wih, keren, keren. Break. Yang udah biru, yang mau diselesaikan boleh. Yang masih mau ditahan, silahkan. Gas terus. 71 pecah, 70. Yang sel tersenyum. Yang di ujung aman selnya? Aman. Yang bye. Target masih ke 67 ya. Target masih ke 67. Yang mau amankan boleh amankan dulu. Yang equity-nya terbatas amankan dulu. Yang masih banyak mantap.
70 lagi. Yang equity-nya kecil amanin dulu ya. Selama tidak balik melewati 75 masih zona sell. Udah di clear belum? Tunggu dulu kalau di clear. Sabar. Dia lagi koreksi dulu naik. Selama tidak melewati 75 masih potensi sell. Tapi tunggu dulu. Dia lagi koreksi naik. Bismillah. Yang udah clear sell-nya tunggu dulu ya.
Balik lagi, ternyata balik lagi. 75-nya nggak tembus, balik lagi. Tujuh lima nggak tembus, balik lagi. 75 nggak tembus, balik lagi. Masih di zona sell. Selama 75 nggak tembus, masih zona sell. Enam tujuh break, lanjut turun lagi. 6-7 break, lanjut turun lagi. Enam tujuh break, lanjut turun lagi. Masih ada yang gantung selnya? Masih. Oh, nambah ya, nambah ya. Mantap. Lanjut. 66. Selama tadi tidak lewat 75, masih coba tekan ke bawah dengan target low tadi ketika news ada di 57. Yang sel baru sudah di clear? Good.
Kalau menambah tunggu sebentar, dia akan coba tes 70-nya dulu. Dia akan koreksi coba tes 70 dulu. Nah, 70-nya sudah dekat. Naik. Turunnya berapa? Kecuali break ini. Break itu turun. Break ini naik lagi. Targetnya 70, 74. Kalau nggak tembus 74, 79. Terus 85 lagi. Dia mau perlu. Itu nanti yang dijual. Satu menit lagi akan ganti ke 5 menitnya. Apakah masih masuk zona sell lagi? Tadi koreksinya sudah sampai tuh ke 70. Koreksinya sudah selesai di 70, masih masuk zona sell. Targetnya masih di 57. Targetnya masih 57.
Masuk di berapa? 65, 67? Buset. Yang tadi masuk di 66, 65 udah biru ya. Yang baru masuk di 64 sabar. Ada pos yang gitu. Itu kan ada pos. Ya kan? Ada pos itu. Kayak petak kuat itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut live trading sama-sama hari ini. Terima kasih buat yang ikut secara online juga. Kita akan ketemu lagi di live trading bulan depan di momen yang sama, yaitu live trading memanfaatkan momentum NFP. Terima kasih. Saya Eka pamit. Salam sehat dan juga sukses buat kita semua.